Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah subuh yang insyaallah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di subuh yang ke-8 dalam bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan dan kesehatan. Mudah-mudahan dengan kesehatan dan kesempatan itu kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan mendekatkan diri kita kepada Allah, Allah akan ridho kepada kita dan senantiasa melimpahkan keberkahan dan rahmat bagi kita semua. Hadirin jamaah yang saya muliakan, di subuh hari ini saya akan menyampaikan tentang keutamaan surah yang terdapat dalam Al-Quran sebagaimana yang disampaikan dalam hadis-hadis Rasulullah. Walaupun demikian, secara umum semua surah dalam Al-Quran itu pasti membawa kebaikan dan keberkahan bila ia dibaca, apalagi jika ia diamalkan, jika ia perintah, dan ditinggalkan jika ia larangan. Jamaah sekalian yang saya muliakan, pertama kita melihat keutamaan suratul Fatihah. Suratul Fatihah itu adalah ummul kitab. Artinya ummul kitab itu Al-Fatihah mencakup semua inti ajaran Islam, yaitu tauhid, ibadah, doa, dan petunjuk hidup ada pada suratul Fatihah. Kedua, suratul Fatihah itu menjadi penentu diterimanya salat yang kita lakukan. Baik itu salat wajib maupun dia salat sunnah. Karena ada hadis Nabi yang menjelaskan la salata liman lam yaqra'u bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang apabila tidak membaca surah Al-Fatihah. Ini menunjukkan bahwa Fatihah itu adalah penentu diterima atau tidaknya kita punya salat. Yang ketiga, jamaah sekalian, suratul Fatihah itu ada riwayat yang menyebutkan disebut juga dengan surah qasamtus shalah. Mengapa dikatakan qasamtus shalah? Karena pada saat itu salat atau suratul Fatihah itu dibagi dua, separuh untuk Allah dan separuh untuk kita. Maka ketika kita membaca surah Fatihah itu dalam riwayat tersebut, maka sebaiknya, bahkan ada ulama mengatakan itu yang sunnah, Fatihah itu dibaca ayat demi ayat untuk mengambil keutamaan dari setiap ayat yang dibaca dalam surah Fatihah ketika kita sholat.
Karena itu di dalam salat ketika ia dibaca, maka setiap ayat itu langsung dijawab oleh Allah. Seperti ada dialog antara kita dengan Allah saat membaca surah Fatihah di dalam salat. Maka kalau saya mengatakan besok ini, kalau memang harus cepat-cepat, ya nanti di surah-surah pendek itu di pangumpu, baru dibalap. Tapi kalau Fatihah, usahakan kita membaca ayat per ayat. Sholat wajib maupun sholat sunnah, apalagi sekarang yang tarawih. Ayat per ayat saja. Nanti setelah Fatihah waladhdallin amin, silakan dibalap. Mau bagaimanapun silakan. Mau qul huwa 1 kali napas silakan. Itu karena ada keutamaan yang kita peroleh saat membaca Fatihah ayat per ayat. Hadirin jamaah, selanjutnya suratul Fatihah itu adalah juga diambil sebagai obat. Itu ketika ada sahabat yang lewat di suatu perkampungan, lalu kepala kampung itu sakit, lalu sahabat itu membacakan surah Al-Fatihah, lalu kepala kampung itu sembuh, dan kepala kampung itu memberikan hadiah yang banyak, kambing, domba, dan lain sebagainya. Nah, ketika tiba di hadapan Rasulullah, sahabat itu mengatakan, saya membacakan. Nabi bertanya, dari mana itu kau dapat itu? Kambing yang banyak begitu. Sahabat itu menjawab, saya diberi kepala kampung yang saya bacakan surah Al-Fatihah dan ia sembuh. Maka Nabi katakan, ya bagilah kepada sahabat-sahabat kita, dibagi. Maka surah Fatihah itu dibaca, dia jadi obat. Walaupun secara umum ayat-ayat dalam Al-Quran juga itu adalah obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan Al-Quran juga itu adalah obat. Ketika dia diturunkan Allah, Al-Quran itu adalah obat, penawar, dan dia adalah rahmat bagi orang-orang mukmin yang membacanya. Hadirin jamaah yang saya muliakan, kemudian Fatihah juga itu adalah ayat surah yang ketika kita baca, insya Allah menenangkan hati kita. Secara umum pun demikian, ayat-ayat dalam Al-Quran itu ketika dia dibaca akan menurunkan perasaan tenang ketika kita membacanya. Karena itu Al-Quran secara umum ketika kita baca, hendaknya kita resapi bacaannya, dibaca sesuai dengan aturan-aturan yang ada, sehingga kita bisa mendapatkan pahala, fadilah-fadilah atau keutamaan-keutamaan dari membaca Quran. Apalagi kalau kita baca Al-Quran lalu kita berusaha memahaminya dengan membaca terjemahannya, membaca tafsirnya, insya Allah pemahaman kita kepada Al-Quran itu lebih baik, lebih membuat ilmu kita bisa bertambah. Kemudian yang terakhir jamaah sekalian, ini bukan membuka perdebatan khilafiyah di antara kita, tapi untuk yang diamalkan sebagaimana yang disampaikan oleh Majelis Tarji, kita belum mendapatkan dalil. Kita belum mendapatkan dalil dari Rasulullah
bahwa Rasulullah mengirimkan surah Al-Fatihah kepada orang yang meninggal. Menurut keterangan Majelis Tarjih, Al-Fatihah itu diamalkan oleh orang hidup, dibaca, difahami, diamalkan oleh orang hidup, dan Majelis Tarjih mengatakan kita belum menemukan satu riwayat yang menegaskan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengirimkan surah Al-Fatihah kepada orang yang meninggal. Tapi kalau ada orang yang mengamalkannya, silahkan. Yang penting ada petunjuk dari Al-Quran dan Al-Hadis. Sekali lagi, bagi kita yang tidak mengamalkannya, tidak usah mencela orang yang mengamalkan, dan orang yang mengamalkannya sebaliknya tidak pula mencela orang yang tidak mengamalkannya. Nah, ini saya kira yang lebih aman, sehingga sekali lagi Al-Fatihah itu dibaca, difahami, dan diamalkan oleh orang-orang yang masih hidup. Demikian, halanallahu wa iyyakum, nasrum minallah wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.